Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus. Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Akan membagikan kantong persembahan. Mari kita dengarkan Pogenius dan sebentar lagi akan ada performance dari Pockets Ministry. Multimedia silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikut ini adalah info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Shalom anak-anak muda, kami dari Youth Pogi Community mengundang kalian untuk ikut fellowship pada hari Sabtu 16 November 2024 pukul 5 sore bertempat di GBI Pondok Gede Plaza. Mari kita berfellowship bersama, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah WBI Poge Plaza diadakan setiap hari Rabu pukul 2 siang. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, baptisan selam akan diadakan pada tanggal 17 November 2024 setelah ibadah raya kedua.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat atau hotline yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat bergabung di dalam KUL dengan keterangan hari, jam, alamat, dan gembala KUL sebagai berikut. Rumah doa GBI Pondok Gede Plaza diadakan setiap hari Jumat bertempat di gereja. Rumah doa ini terbuka untuk jemaat yang ingin doa bersama. Sekian Pogenius minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan, yaitu adalah renungan harian hebat yang bisa difoto atau di screenshot atau dilihat di sosial media Pondok Gede Plaza untuk bacaan harian selama seminggu ke depan. Lalu sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini ada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Nanti biar tim Asher dan pelayan dan jemaat di sekitarnya mungkin sapa. Apakah ada? Dari sebelah kiri? Oh ada. Ada di sebelah kiri ya? Oke, boleh silakan. Tim Asher ada? Gak ada ya? Oke. Untuk di sebelah kanan gak ada ya sepertinya. Mungkin hari ini jemaatnya masih tetap setia. Yang tetap setia kita katakan amin. Oke. Oh ada satu. Oh kita beri tepuk tangan dan beri salam untuk jemaat yang baru datang. Selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Jika belum ada tempat berteduh untuk beribadah, mungkin bisa hadir setiap minggunya di sini. Ada 3 kali ibadah. Apakah ada lagi saudara-saudara? Baik, terima kasih Bapak. Selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati dalam pelayanannya, pekerjaannya, seluruh hal yang dilakukannya ya Tuhan. Kiranya Kau memberkatinya Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa agar persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberi. Yang siap untuk memberi sama-sama kita katakan amin. Sembari Bapak Ibu memberikan persembahan, berikut penampilan dari Pockets Ministry. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam rangka Natal Sekolah Minggu, kami, Pockets Ministry sedang mengadakan open donasi untuk Pondok Taruna Orphanage. Donasi dapat berupa sembako seperti minyak, beras, gula, teh, mie instan, dan alat perlengkapan tulis. Untuk Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk berbagi, bisa mendatangi booth kami di bawah atau bisa menghubungi Kak Kim dengan nomor 0852 8080 5008. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan Tuhan Yesus memberkati. Pockets Ministry, aku dan kau cinta Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Pockets Band dengan sukacita mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak di Dunia.
sebagai bentuk dukungan dan partisipasi kami untuk Panti Asuhan Orphanage. Semoga lewat pujian ini kita semua terberkati. Bagi Bapak Ibu yang bergerak hati untuk berbagi, silakan mengunjungi booth donasi di luar area setelah ibadah. Setiap bantuan akan sangat berarti bagi teman-teman kami di Panti Asuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Pockets Ministry, aku dan kau cinta Tuhan Yesus. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pocket Ministry. Terima kasih atas persembahan musiknya, keren banget. Yang setuju kalau persembahan Pocket Ministry tadi tuh keren banget, beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dong. Mari kita masuk lebih dalam lagi, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari sama-sama katakan dari awal. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku,
menyembah Tuhan kita. Sembah Yesus. Mari kita terus lebih sembah lagi, lebih dalam lagi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya satu yang kami rindukan, hanya itu bersekutu dengan-Mu Tuhan, dan diam di dalam hadirat-Mu. Karena kami Tuhan, karena kami anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus menyembah-Mu lagi Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biar jemaat saja katakan satu yang kami rindu Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu. Terus bawa kami Tuhan untuk tinggal di dalam-Mu. Kami akan terus menikmati hadirat-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sungguh urapan-Mu mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu. Engkau ada di tempat ini. Engkau menjamah dan melawat setiap hati kami. Dan Engkau memberkati kehadiran kami dengan sukacita surgawi dan berkat-berkat dan berlimpah dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan.
Biarlah Roh Kudus sendiri yang bicara Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang memampukan yang mendengar Bapa, sehingga dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan berkati kami semua mendapat berkat yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu ya Tuhan, bekerjalah dan berdaulatlah Engkau Tuhan di ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kayaknya nggak perlu lagi saya memperkenalkan diri saya karena sebagian besar sudah kenal saya. Tapi kalau belum kenal saya tunggu setiap Jumat jam 9:30 pagi di rumah doa di tempat ini. Amin. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Gem atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga tim pastoral. Dan saya diberi tentang tema pemuritan dan berbuah karakter Kristus. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Yes. Karena di amanat agung Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ku di sini adalah Tuhan Yesus. Nah, mengapa Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi murid-muridnya? Pasti sebagian sudah tahu ya jawabannya. Supaya kita semua selamat dan tetap kerjakan keselamatan kita. Oleh sebab itu sebagai murid, apa tindakan-tindakan kita? Pertama, kita harus mau ikut Yesus dan mau percaya kepadanya, percaya pengajarannya, percaya pendidikan yang Dia berikan kepada kita. Dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kedua, supaya kita mengenal Allah dan mengerti kehendaknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, ya, belajar dari Tuhan dan mau meneladaninya. Kita diminta untuk seperti Yesus. Dengan proses-proses pendidikan yang berfokus kepada firman Tuhan sehingga kita akan mengenal, mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi murid Tuhan minta supaya apa? Supaya kita menggenapi firman Tuhan dan juga menggenapi janji-janjinya. Amin. Oleh sebab itu, mari kita kupas satu-satu ya saudara. Kita buka dulu di Roma 12 ayat 2. Ini yakin saya semuanya sudah pada hafal. Mari kita buka dulu Roma 12 ayat 2. Ini biar kita sama-sama mendapat berkat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk menjadi murid, Tuhan minta supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan suruh kita berubah. Berubah apa? Pembaruan budi kita. Pola pikir kita. Sudut pandang kita. Sudut pandang Tuhan. Bukan sudut pandang manusia. Oleh sebab itu, supaya kita bisa berubah dalam pembaharuan budi kita, maka oleh sebab itu kita harus pikirkanlah perkara-perkara di atas. Perkara di atas. Bukan yang di bumi. Karena tahu saudara, kalau di bumi ini kan tentang hal-hal duniawi, tentang kedagingan, keinginan daging. Di Alkitab berkata, keinginan daging adalah maut. Itu Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Oleh sebab itu Tuhan minta pada kita, pikirkan perkara di atas. Apa sih perkara di atas? Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perkara di atas.
tentang surgawi, tentang Allah. Oleh sebab itu saudara, untuk kita menjadi pikirkan perkara di atas, kita mau hidup di dalamnya, kita mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, di mana ada keinginan roh, di situ hidup adalah apa? Dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan ingin berikan. Keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu kita harus pikirkan perkara di atas dengan cara apa? Kadang-kadang orang banyak bingung ya. Caranya bagaimana? Caranya saudara, ya adalah oleh sebab itu kita harus menaruh pikiran kita dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan dengan perasaan dan pikiran manusia. Karena perasaan dengan pikiran manusia itu bisa menentukan tindakan kita atau perilaku kita. Ya, kalau perasaan manusia itu pakai manusia itu kita sering diombang-ambingkan. Kalau kita pakai pikiran manusia kita ada rasa khawatir, takut, ya, ada salah kaprah sehingga ada kegagalan. Oleh sebab itu Tuhan minta kita supaya apa? Pikirkan perkara di atas dengan menaruh pikiran kita dan perasaan kita yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan supaya kita hidup dalam berkemenangan. Saya mau contoh supaya jelas, supaya bisa mengerti semua. Contoh seperti Bu Ida, misalnya saya nih teman sebaik saya Bu Ida. Bu Ida kirim makanan saya di siang hari melalui GoFood. Tetapi karena saya sudah telanjur makan dan telanjur kenyang, kirimannya Bu Ida saya taruh di lemari. Dan setelah makan siang saya ada kegiatan sampai menjelang sore, dan menjelang saya pulang ke rumah saya makan dulu di luar. Sampai di rumah kira-kira malam, ini contoh ya, nggak kejadian tapi ini real. Bu Ida telepon saya, "Woi, gimana makanannya?" Saya baru ingat. Makanan ada di dalam lemari yang dari Bu Ida belum saya apa-apain. Terus saking saya punya perasaan tidak enak, supaya saya tidak mengecewakan Bu Ida, supaya saya tidak menyinggung, tidak menyakitin Bu Ida, supaya saya juga hubungannya tetap baik, saya jawab apa? Enak, doyan lu, doyan banget, padahal belum dimakan. Itu perasaan manusia. Padahal Tuhan suruh apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Benar sudah pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Saya mungkin berlaku untuk berbuat baik kepada Bu Ida, tetapi belum benar di mata Tuhan. Saya harus berbohong dan berbohong. Contoh lagi supaya makin jelas. Saya punya tetangga, ya misal baik, dia sangat peduli, sering menolong. Tiba-tiba saya mendengar dia punya penyimpangan, pelanggaran, dan saya tahu juga. Akhirnya tetangga saya, ada teman saya, sampaikan tuh, dia begini, begitu. Karena saya dekat sama dia, karena saya sering dibantu oleh dia perhatian, saya tidak mau menyampaikan apa yang menjadi pelanggaran dia. Karena saya untuk menjaga supaya dia tidak tersinggung dan hubungan saya tetap baik. Padahal firman Tuhan, kita disuruh menegur dengan kasih atau nasihat. Masalah dia tersinggung, masalah dia putus hubungan dengan kita, dia bertobat atau tidak bertobat, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah hidup berdasarkan firman. Harus berbohong. Ya, kadang-kadang masalahnya kecil. Misalnya berbohongnya kecil, misal contoh, sudah makan loh, misal diajak bugem, misalnya ngajak ya makan, udah makan Kris, karena saya nggak enak sama bugem sukam, sudah bugem saya sudah kenyang, udah cantik, tajir melintir, memang aslinya dia tuh pendiam. Di rumahnya dia kalau nggak ditegur tuh nggak akan ngomong, karena kita sering ketemu, kita sering didiemin, dicuekin, dasar mentang sok cantik, sok kaya, sering begitu. Ya, hati-hati. Oleh sebab itu firman ada yang berkata kan gini ya, ada jalan disangka lurus tetapi ujungnya maut, disangka-sangka. Kita hidup di dalam Tuhan tuh harus ada kepastian. Kita perlu, ya saudara. Dan kita tadi yang saya bilang tadi, bahwa pikiran di atas itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu seperti apa saudara? Keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kebesaran Tuhan.
Tetapi kadang-kadang kita suka merendahkan COVID. Ya, sering ada BLT atau baksos. BLT dapat uang tunai. Dan saya tuh mereka tuh pada dapat. Lah, saya status janda loh, nggak punya kerjaan, kok saya nggak dapat? Otomatis tanya aja sama RT, ajuin aja, lumayan kan 600.000 kalau nggak salah, nggak tahu ya. Saya ngajuin dong. Ya orang bisa yang lainnya dapat, masa saya enggak, yang pantas saya janda kan, nggak kerja lagi. Saya ngajuin. Tetapi saya bilang, Bu, bikin surat miskin ya. Saya langsung mundur. Saya tidak mau, saudara. Saya sangat tidak mau. Saya tidak mau merendahkan Tuhan. Kita harus kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi jangan merendahkan diri di hadapan dunia. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mati dan untuk kita hidup. Dia miskin untuk kita kaya. Kita sudah diberi hidup dan diberi kelimpahan. Hanya karena 600.000 saya harus mencatat status saya sebagai orang miskin. Saya tidak mau. Ada lagi ini pelajaran. Ini saya yakin orang-orang di sini bukan bayi rohani, dewasa rohani. Saya mau kasih makanan keras. Ada lagi orang tua. Saya harap bukan di sini ya. Hanya demi uang sekolah anak, hanya demi untuk semesteran anak, dia mengajukan tidak mampu. Gak apa-apa kalau memang tidak mampu, gak apa-apa, standarnya dia. Tetapi rumah 500 meter dibilang 100 meter, dibilang punya mobil dibilang gak punya mobil, listrik yang sekian ribu watt dibilang sekian 400 watt, dan apa saja penghasilannya sekian dibilang persen, itu tidak bagus Tuhan. Itu sama saja menista Tuhan. Menista Tuhan, bukan agama lain menghina Yesus. Pribadi kita tanpa kita sadar merendahkan kerajaan Allah, itu sudah menista Tuhan. Kalau kita mau muji Tuhan, bukan asal nyanyi. Rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, untuk jadi murid, kita harus bisa berubah pembaharuan budi kita. Ya, pikirkan perkara di atas dengan menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kita akan bertemu muka dengan muka. Amin. Yang tadi kedua, yaitu untuk supaya kita mengenal Tuhan dan juga kita mengerti kehendak Tuhan. Kita sebagai murid itu kan harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita dapat mengerti pikiran kita, pandangan kita, pengetahuan kita dengan cara yang benar tentang Allah. Kita diminta tadi supaya belajar ya dari Tuhan, ngikutin Tuhan. Dan kita meneladani, berarti kita tadi mau ikut Tuhan dan mau percaya, sekarang kita mau seperti Yesus. Dan melalui pendidikan, proses-proses pendidikan, itu kita benar-benar bisa mengerti kehendak Allah. Memang proses-proses tidak enak saudara. Seperti pohon ya, gak berbuah. Akhirnya orang katanya kalau ditebang itu akan berbuah. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ya, kalau kita mau diproses, kita akan ditebang-tebang. Kita akan ditebang kedagingan kita, ego kita, kehendak kita, apa pengertian kita, pikiran kita akan ditebang, gak enak. Tapi tujuan Tuhan apa? Supaya kita berakar dalam iman kita, supaya kita dapat mengerti, tahu kita akan mengenal Tuhan. Kita ditebang. Saudara, asal kita mau saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan, marilah belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Benar saudara, akan mendapat ketenangan. Seringkali saya kalau khotbah, saya kesaksian. Sejak gadis saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Cukup jadi orang Kristen. Cukup, pasti saya, kalau sudah dengar khotbah saya tahu alasannya. Saya bertemu dengan suami, betulan pelayan Tuhan, saya sudah bilang, lu pelayanan gue kerja, jangan ajak-ajak gue. Tetapi saudara,
Karena Tuhan panggil saya, karena Tuhan mau saya menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, menjadi anak-anaknya. Tuhan pakai saya dengan proses-proses pendidikan yang berpusat pada Tuhan. Suami saya dipanggil Tuhan. Disitulah saya ngalami proses demi proses. Proses kesabaran, proses penundukan diri, proses ketaatan, proses membalas kejahatan dengan kebaikan. Proses itu semua. Tapi saya mau bertahan. Dan orang yang bertahan di dalam Tuhan, kita bisa lihat sampai ke tujuan. Saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan. Yang tadi jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di situ aku dapat sukacita, damai sejahtera berlimpah. Karena apa, saudara? Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Jadi kalau saudara diproses, itu tujuannya semua demi kebaikanmu, demi kebaikanmu untuk keselamatan kita. Ya, siap diproses untuk kebaikan kita. Saya bersyukur di dalam proses-proses itu sehingga kita mengenal kehendak Allah, mengenal sehingga di dalam hidup kita hanya bersyukur dan bersukacita karena tahu semakin diproses semakin naik, semakin diproses kita bisa melihat kemuliaan Allah. Jangan takut, jangan saudara cuma kita kan kalau sekolah kan harus naik kelas, kalau tidak naik kelas kita akan gagal. Jangan ujiannya cuma itu aja, ketaatan atau kesabaran aja, kita ada masa waktunya loh. Kalau sudah habis kita nggak akan menjadi serupa dengan gambar Tuhan, nggak ketemu Tuhan. Ada di mana kita tahu ya jawabannya. Ya. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Dan meneladaninya, kita mau seperti Yesus. Dan ikuti proses-prosesnya Tuhan, pendidikan yang Tuhan, yang berfokus kepada Allah. Untuk melihat kebenaran-kebenaran kita, menyaksikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita baca dulu ayat ini ya. Yes. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Wah, puji Tuhan. Kita berasal dari Allah, makanya saudara dan saya dipanggil menjadi murid-muridnya. Amin. Kalau kita berasal dari Allah karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Dan gitu ditiupkan nafasnya Tuhan kita hidup. Oleh sebab itu saudara, kalau kita berasal dari Allah, jelas roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini sehingga kita dapat mengalahkan dunia. Karena firman Tuhan mengatakan seandainya saudara diproses, pencobaan yang kamu alami apa? Pencobaan biasa. Karena roh yang di dalam diri kita lebih besar. Di sini kita diingatkan bahwa dunia ini jahat. Jangan mau kita ditipu oleh dunia dengan tipu muslihat dunia. Makanya ada nyanyian, dunia ini panggung sandiwara. Jangan mau kita disantipu oleh iblis. Oleh sebab itu harus ada kita waspadai nih. Ada 3 yang waspadai buat kita. Mungkin ada banyak tapi saya mengambil 3. Yang satu pertama, lagu-lagu khotbahnya juga yang terkenal di media sosial keren-keren. Di sana aja. Itu merendahkan saudara. Sedangkan di sini, saudara kalau ditempatkan di mana saja, itu ada maksud Tuhan untuk saudara berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau Tuhan tidak menempatkan saudara di tempat yang Tuhan tuju, enggak akan berbuah. Ya, yang kedua, spirit orang hukum Taurat ya, ahli-ahli Taurat dan juga ahli Farisi. Kita sudah tahu ya, ahli Taurat dan ahli Farisi itu ya, kita sudah tahu bahwa mereka adalah orang yang munafik. Munafik ya. Dia tahu hukum Taurat, dia mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan dia lebih berpegang pada istiadat manusia dibanding menerima Yesus di dalam kebenaran-kebenarannya. Dan kita tahu saudara, kita tahu bahwa orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sombong rohani. Kita nggak boleh sombong rohani, bukan sombong rohani aja saudara. Semua sombong nggak boleh. Mau sombong soal harta, kecakapan, soal karunia lebih banyak, tidak boleh sombong.
Karena Tuhan benci, itu kalau udah benci ya dengar. Tuhan benci orang yang sombong, tapi Tuhan suka, sayang, mengasihi orang yang rendah hati. Ya, saudara tahu bangsa Moab terkenal di Alkitab, ditulis di Alkitab, bangsa yang angkuh dan sombong. Firman Tuhan berkata, sekalipun ia beribadah, ia bersusah payah naik ke bukit pengorbanan, dia masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak mencapai apa-apa. Kalau saudara dan saya masih sombong, mau ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, bahkan sampai subuh, gak akan mencapai apa-apa. Jangan ada kesombongan. Tuhan benci. Ya, kita harus belajar. Jangan sampai kita punya spirit seperti itu. Yang ketiga, spirit Yudas Iskariot. Siapa yang belum tahu Yudas Iskariot? Kalau belum tahu Yudas Iskariot, kenalan nama saya, bisa kul sama saya atau bisa saya masukin kom di sini. Pasti sudah semua ya tahu Yudas Iskariot itu adalah pengkhianat ya. Dia ikut Yesus, dia murid Yesus. Karena dia cinta karena uang, dia bisa berkhianat sama Tuhan. Jangan sekali-sekali, bukan masalah uang, mau harta, mau tahta, mau wanita, jangan sekali-sekali. Saya hanya mau menyampaikan khususnya anak-anak muda. Ya. Mau cari jodoh kan, udah waktunya nih. Kalau anak-anak muda ketemu laki-laki ini, udah tampan, tajir, baik pula. Tetapi dia kalau tidak memiliki iman Yesus, jangan sekali-sekali menggadaikan imanmu atau menjual imanmu. Jangan ya Dek ya. Jangan. Dan yang laki-laki juga. Sedang mencari jodoh nih. Ya. Ada perempuan cantik, senyumannya menawan, putih, bersih. Sudah berpikir wah ini bagus nih buat memperbaiki keturunan. Padahal gak seiman. Jangan sekali-sekali menggadaikan imanmu atau menjual imanmu. Jangan sekali-sekali. Oleh sebab itu juga saya minta sama keluarga-keluarga. Ya, suami, istri, pasangan hidup. Jangan sekali-sekali berselingkuh oleh pasanganmu yang sudah kau menikah dengan janji di hadapan Tuhan. Apalagi selingkuh dari Tuhan. Jangan ya Dik ya. Jangan. Tegas ya, tapi sebenarnya jangan. Nah itu saudara, yang Tuhan mau. Spirit yang kita punya, kalau kita sudah ikut Yesus, kita percaya, kita mau ikuti dia, kita mau meneladani dia, kita mau ikuti proses-prosesnya dia, kita mau seperti Yesus. Apa kata Yesus tuh? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita mau disempurnakan selalu. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Dengan cara apa supaya kita terus teguh di dalam Tuhan. Selalu berdoa, kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau memandang Tuhan, mau melekat sama Tuhan, mau baca firman dan merenungkannya. Intim dengan Tuhan. Sehingga kita seperti Yesus. Kalau sudah seperti Yesus, kita hidup di dalam Roh Kudus. Tapi hidup di dalam tuntunan Roh Kudus kan enak. Memiliki hidup dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau dari kita. Mari saudara, kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Kita mau mengikuti proses-prosesnya Tuhan, semua demi kebaikan. Sehingga saya juga belajar apapun prosesnya tanpa suami. Kadang-kadang kejepit ya keadaan, kadang-kadang ya senang happy-happy. Saya belajar berterima kasih sama Tuhan. Jangan lupa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Selalu menyertai kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kan tadi kan berubahlah dengan pikir sehingga kita tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik dan jadi apa yang sempurna. Kalau kita bisa mau ikutin dia, kita bisa tidak tertipu oleh dunia ini. Mari kita hidup di dalam Roh Allah yang dalam hidup kita. Amin. Nah yang ketiga, tadi siapa yang ingat? Yang ketiga apa? Mengapa kita jadi murid Tuhan? Yang ketiga itu gampang. Ayo siapa? Ayo. Yang ketiga untuk kita menjadi murid Tuhan supaya kita menggenapi firman Tuhan dan menggenapi janji-janjinya. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Yes, amin. Ya. Ini saya mah kalau kita sudah belajar, kita sudah mau ikut, tidak mau percaya, sudah mau seperti Yesus, kita pasti di dalam Tuhan. Berkat-berkat, kebaikan-kebaikan Tuhan pasti mengejar kita. Kita langsung aja deh baca. Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 kita baca. Maka kata Yesus, ayo kita baca sama-sama supaya berkatnya sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita diakui Tuhan. Kalau kita diterima kuliah yang ternama, kita kan bangga diakui. Apalagi kita diakui oleh Tuhan. Tadi firman-Nya mengatakan, jikalau kamu di dalam firman-Ku, tadi saya bilang berkat-berkat kebaikan mengejar kita. Firman Tuhan kan ada di Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Mu tinggal di dalammu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu kehendaki, jadi kita berjalan, kita apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mustahil, bahkan kita bisa memindahkan gunung, bahkan menghancurkan gunung. Gunung apa? Gunung persoalan, gunung masalah, kita bisa. Jangankan kita minta, firman Tuhan jelas, ya. Yang belum dilihat oleh mata, yang belum kita dengar oleh telinga, yang belum timbul dalam hati, itu disediakan bagi orang yang mengasihinya. Itu enak menggenapi janji Tuhan. Ya, saudara, kita baca sama-sama lagi ya. Kalau kita hidup mau jadi murid, benar-benar murid Tuhan, kita berkat mengikuti kita. Yesaya 48 ayat 18. Enak sekali ikut Tuhan tuh walaupun kita harus mengalami proses. Yesaya 48 ayat 18. Yuk 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Bayangin damai sejahtera yang tidak pernah kering bagaikan sungai, dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Siapa yang gak mau? Ya, luar biasa. Jadi ikuti prosesnya Tuhan. Waktu diproses Tuhan, waktu saya akan mengerti kehendak Tuhan, akhirnya ada ayat emas saya di zaman dulu, yaitu Yesaya 38 ayat 17, kalau nggak salah bunyinya, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Itu. Jadi saudara kalau diproses jangan mundur, untuk keselamatan bagiku. Saya bersyukur saya ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya tadi contoh 1 saya sudah kasih perumpamaan, kasih contoh-contoh. Tadi yang tentang bagaimana kita mau belajar saya sudah kasih contoh. Dan yang untuk ini saya mau ngasih contoh kesaksian. Karena katanya Ayub mengatakan dulu kita dengar kata orang tetapi saya bisa melihatnya, menyaksikan sendiri. Saya nggak mau kesaksian punya orang saya saksikan, saya nggak mau. Tadi kan kita harus menggenapi firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya sudah berdoa tadi malam. Tuhan, saya mau bersaksi. Jangan sampai kesaksian ini tidak memuliakan Engkau. Jangan sampai aku dapat bisa memegahkan diri melalui kesaksian ini. Tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan. Kesaksian ini tujuannya hanya untuk memberkati saudara. Untuk menambah kekuatan kita semua. Saya punya anak 2, Santa, Tesalonika, Aser. Oh kalau tadi Aser tuh ya. Yang kedua Holy Timotheus yang Gram. Saya mau cerita tentang Santa dulu ya. Santa sudah 3-4 tahun itu kerja di Max Copy. Setahun yang lalu dia berdoa, Tuhan Yesus saya mau kerja doang yang Sabtu Minggu libur. Tuhan genapi.
Tuhan genapi. Terus dia diterima di SCTV, di grup SCTV. Baru masuk kemarin. 11 Januari sampai 11 Oktober 2024. 10 bulan. Waktu pertama masuk Santa kan memang dari kerja lapangan, kerja ke belakang meja kan pasti ada kendala-kendala ya. Dia suka WA aku, Bun tolong doain aku, saya masih susah untuk mengikuti. Karena di belakang meja ya dia ngikutin iklan bagaimana, saya juga nggak ngerti lah. Ya saya dukung doa. Singkat ceritanya saja langsung ya. Di bulan Oktober, awal Oktober, saya langsung tanya Santa, kan anakku ya, San, sudah dengar belum kamu diperpanjang kontraknya? Karena saya berdoa supaya diperpanjang kontraknya. Belum. Jawabannya enteng. Yeah. Tanggal 5 Oktober pertengahan, saya tanya lagi, Santa, udah dengar belum kamu diperpanjang kontraknya? Belum. Aduh, jawabannya. 2 hari sebelum tanggal 11, tanggal 9 kalau salah. Saya tanya lagi, Santa, udah denger belum kamu diperpanjang kontraknya? Belum, masih pada sibuk. Masa HRD kagak ngerti kontrak kerja orang dalam hati. Tapi saudara, saya langsung agak yang tadi ya pelajaran firman ini bukan buat saudara aja, buat saya. Waktu saya lagi begini, saya ingat Bugem. Ya Tuhan, malah aku sudah bersaksi lagi sama Bugem. Udah bersaksi sama tim pendoa. Masa sih 10 bulan? Aduh Tuhan, kan deg-degan, orang 32 hari lagi belum kedenger apa-apa perpanjang kontrak. Wah Tuhan, jangan kau permalukan hamba-Mu, mau cerita apa Tuhan? Saya hanya berdoa aja. Tanggal 10 Oktober Santa pulang. Dia ngasih amplop coklat. Dia bilang gini, nih Bun, kado buat Bunda. Kalau dengar kado udah pasti dong, ini kau bersuka cita, apalagi wajahnya cerah, wah udah, saya bacanya juga santai. Waktu santai udah yakin diperpanjang, waktu saya baca, Santa Tesalonika menjadi karyawan tetap. Saya menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan kita lakukan. Saya berpikir kan zaman sekarang gak mungkin langsung cepat karyawan tetap. Apalagi Santa suka dengar waktu awal-awalnya kendala ini lu pusing juga ya. Pikirannya pasti dikontrak tetapi bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Saya berharap Santa terus menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya. Yang kedua anak saya Holly. Memang anak saya Holly belum bekerja. Dia masih semester akhir dan saya berdoa di 2025 besok dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Tetapi saya bersyukur ya. Holly waktu dia di kuliah dia angkat jadi ketua angkatan. Nah, saya suka dengar juga nih kalau Holly itu disenangi banyak orang, makanya bukan disenangi dicintai, maksudnya dia kalau Holly ada kegiatan dia ikut, teman-temannya ikut, ya yang tadi main drum ya. Kalau Holly bilang nggak bisa ikut, teman-temannya batal ikut, seperti itu ya. Waduh, ini Holly seperti begitu ya. Pokoknya kalau dia ikut, kalau dia nggak ikut. Bahkan kadang-kadang kalau ada event-eventnya, anak saya suka ada keberuntungan beneran dia terpilih. Saudara, kadang-kadang anak saya tuh tidurnya di lantai 2. Kalau saya bangun jam 4, jam setengah 5 kalau saya lagi ke atas. Saya dengar, semoga Holly merendahkan diri ya. Dia sedang menyembah Tuhan. Saya bersyukur. Kalau saya bersyukur karena saya tahu kalau orang yang menyembah Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Makanya bagi saya saudara, ya ayat 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Saya tidak bermaksud memegahkan keluarga saya saudara. Kami semuanya punya kekurangan. Saya dan anak-anak saya punya kekurangan. Oleh sebab itu saya terlalu perlu Tuhan setiap hari untuk saya terus minta perlu untuk setiap hari saya hidup intim sama Tuhan. Tapi ini contoh untuk kebaikan supaya kita hidup di dalam Tuhan. Ada berkat-berkat.
Ya, oleh sebab itu, saudara, kita harus menggenapi firman Tuhan. Tuhan maunya itu. Kalau kita menjadi murid supaya kita menggenapi firman Tuhan dan menggenapi janji-janji. Saya hanya diingatkan Tuhan. Apa pesan Tuhan? Ya namanya pendoa pasti saya minta pesan Tuhan ya. Cuma Tuhan bilang, dimulai dari keluarga. Saya minta tim musik berdiri dulu aja walaupun belum tim musik WL. Silakan ke depan. Silakan ke depan dulu, kita semua akhiri ibadahnya. Ya. Dimulai dari keluarga. Saudara, saya cuma ingatkan oleh para suami-suami. Ingat janji nikah, Tuhan Yesus pesan sama para suami-suami ya. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hei para istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Tapi saya lagi mau menekankan para suami-suami ya. Sebabnya yang saya dengar dan saya sering dengar ya, saya dengar ya. Itu suami lebih banyak menuntut istri suruh tunduk. Tapi lupa tugasnya mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Lupa. Kristus mengasihi jemaat apa? Dia mau menyelamatkan, mau memberkati, mau membimbing, mau apalagi menyembuhkan. Ya, banyak tujuannya Tuhan. Kasih Tuhan kepada jemaat. Itu jangan lupa. Kalau memang di sini semuanya suami-suami baik, pesan suami-suami di luar ya saudara. Harus jangan banyak nuntut aja. Istri tunduk suami, lupa tugas suami. Saya belain istri karena saya pernah jadi istri, tapi suami saya the best ya, enggak seperti itu. Dulu. Ingat saudara. Dan anak-anak. Dimulai juga dari anak-anak. Hormati orang tuamu dan kasihilah orang tuamu. Harus tidak hanya hormat. Peduli dengan orang tuamu. Kalau orang tuamu susah, orang tuamu bantu. Saya sedikit aja, minta dikit aja pengalaman. Sejak saya dulu kerja, saya selalu diangkat sampai saya tidak menyangka bisa kerja di oil company padahal nggak bisa bahasa Inggris. Karena setiap saya gajian, saya selalu memberi orang tua saya. Setiap kali saya gajian, saya kasih orang tua saya. Tidak saya sangka-sangka, saya naik lagi derajat sampai ke level sekretaris manajer. Padahal perusahaan oil company. Apa yang Tuhan bagi orang yang mengasihi orang tua tidak akan direndahkan. Makanya anak-anak jangan merasa dirinya ego sendiri sudah mampu. Jangan lupakan pengorbanan orang tuamu. Ya, kalau saudara anak-anakmu ingat orang tua, pasti dibukakan jalan pintu keberhasilan dan keberuntungan. Ya, tadi saya mulai dari keluarga. Oleh sebab itu kalau kita baca Mazmur 112 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang yang lebih suka dengan perintah-perintahnya, maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Orang-orang benar akan diberkati. Pesan, kalau kita keluarga diberkati, suami pergi kerja jadi terang, istri di rumah atau dimanapun jadi terang, anak di kampus atau di kerjaan jadi terang, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita mari pemuritan, kita sudah tahu ya bahwa kita semua kalau Tuhan sudah memberi kita Tuhan Allah kita sudah memberi lidah seorang murid. Oleh sebab itu kita jangan suka menyakiti. Ya. Kita harus perkatakan yang membangun, yang letih lesu supaya semangat yang baru. Dan telinga kita harus pertajam telinga kita di pagi hari untuk mendengar suara Tuhan supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga saudara yang tadi dari awal, tujuannya kita menjadi murid supaya kita selamat dan tetap kerjakan keselamatan saudara dan saya. Salam puji.
sekali lagi katakan bersama keluarga. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Sorak-sorai buat Allah kita. Tuhan Yesus baik. Saudara tangkap apa pesan firman Tuhan hari ini? Terutama keluarga bersama-sama utuh mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Amin. Suami menjadi kepala keluarga yang baik, takut akan Tuhan. Istri pasti akan tunduk. Beri contoh dulu. Dan kalau istri tunduk, anak-anak so pasti akan ikut. Amin. Saya mengaminkan kesaksian dari Chris karena saya tahu sejak dia muda, sebelum menikah, waduh sangat sekali saudara. Ya tidak ada yang membayangkan dia bisa berdiri di mimbar ini. Suaminya Batak luar biasa, ini Jawa luar biasa juga. Lebih Batak daripada yang Batak. Ya, tapi Tuhan memproses hidup kita sehingga kita diubah. Makanya jangan takut dengan proses. Amin. Jangan takut dengan proses. Ikuti aja proses Tuhan, maka engkau akan indah pada waktunya. Amin. Sebelum saya mendoakan untuk Ibu Kris, saya kasih satu pengumuman tambahan bahwa kita nanti akan masuk di dalam doa pengerja pelayan-pelayan. Tapi jemaat saya undang kalau mau ikut bersama-sama untuk kita berdoa semalaman di tanggal 15 hari Jumat ke hari Sabtu, mulai dari jam 10 malam Jumat sampai Sabtu jam 4 pagi. Kalau yang nggak tahan misalnya mau motong tidak apa-apa. Tapi untuk pelayan ini wajib karena kita mengakhiri tahun ini. Tidak ada doa pengerja di bulan ini. Kita akan menutupnya dengan ucapan syukur dan kita mengharapkan tuntunan Tuhan untuk tahun-tahun kita ke depan dan hidup kita ke depan. Pasti Tuhan berikan kita perubahan-perubahan ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Kris Minarti. Tuhan berkati dan lindungi dia terus. Beri hikmat-Mu yang bertambah-tambah terus Tuhan. Engkau yang mengubahkan dia sampai hari ini. Dan Engkau akan terus menambahkan segala kepercayaan kepadanya. Untuk akhirnya kehidupannya makin hari makin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anaknya Santa dan Holly. Engkau pakai seluruh keluarga ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Wow.
kepada Tuhan, katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Matikan daging lebih lagi. Dan kita mau pulang membawa berkatnya, damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, anugerahnya yang dahsyat buat kehidupan kita, dan semakin hari semakin intim dengan Tuhan, supaya kita mengerti kehendaknya dalam hidup kita dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Selamat hari memberkati. Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Ibadah siang hari ini telah selesai, dan sebelumnya saya ada pengumuman tambahan bagi jemaat di sini yang mungkin belum ada tempat cool.